disebut dengan price elasticity of demand adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan karena perubahan suatu harga barang atau perbandingan perubahan jumlah ketersediaan suatu barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari presentase perubahan barang yang ada di pasaran. Hukum permintaan, di mana jika ada suatu harga barang menjadi naik, maka kualitas suatu barang akan menjadi turun, dan sebaliknya, maka apabila harga suatu barang turun, maka kualitas barang tersebut akan naik. Keterangan, delta Q sama dengan jumlah perubahan terhadap permintaan, delta P sama dengan perubahan suatu harga barang, P sama dengan harga barang, Q jumlah permintaan awal, dan ED sama dengan elastisitas permintaan. Jadi ini adalah rumus elastisitas permintaan. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah sebuah perubahan pada relatif jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen sebagai pengaruh terhadap perubahan suatu faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas. Elastisitas harga permintaan juga disebut sebagai price of elasticity domain. Didapat sebuah persamaan elastisitas harga permintaan sebagai berikut. Elastisitas harga sama dengan persen perubahan terhadap kuantitas barang yang diinginkan per persen perubahan pada suatu harga barang. Elastisitas harga, kuantitas akhir min kuantitas awal per kuantitas awal x 100% per harga akhir min harga awal per harga awal. Rumus elastisitas harga permintaan EH sama dengan dalam kurung Q2 dikurang Q1 per Q1 per dalam kurung P2 dikurang P1 per P1 dikali 100%. Apa sih namanya yang itu Pak, harus dibasmi kayak gitu. Saya berusaha di Bandung. Menurut kamu gimana lokasinya ya? Yang strategis lah, yang ada perkotaan terus. Jadi jangan dekat-dekat pegunungan lah, yang kurang juga. Tahu sih pilihan. Kalau misalkan di kota itu kan kalau jualan sweater itu jarang laku. Kenapa? Kan di situ nggak terlalu dingin, bukan? Ya, saya jual baju yang apa sih yang lagi ada zaman sekarang nanti yang harus tergantung berpacu pada lokasi yang bisa di Bandung kan tuh, yang harus berpacu. Di sana harus mikirin juga kira-kira baju yang kayak gimana yang laku keras, banyak minatnya juga. Jadi saya pikirin dulu gimana konsep. Saya mau jual baju yang tradisional, lokasi yang peminatnya. Untuk karyawannya gimana Pak? Untuk karyawannya sih saya tadi masih bingung sebenarnya gimana cara memilih karyawan untuk bekerja di sana. Tapi saya percayakan kepada kamu aja sebagai teman saya percayakan kepada kamu untuk menjadikan karyawan di toko yang akan saya bekerja. Kebetulan saya juga ada sih karyawan tunangan dari saya juga. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Ya boleh lah, nanti kita rapatkan dulu. Kita bicarakan lagi juga ya sama dia. Oke. Itu Pak. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah sehat. Nih, namanya nih. Ini anak-anaknya. Ya. Ini tuh orang yang saya percaya lah, buat kerjaan di bisnis di Bandung. Kalau ini kan kamu semua nih. Ya, percayaan lah itu aja. Kalau kamu percaya sih, saya juga percaya. Oke. Kalau boleh tanya nih, sama pengalamannya gimana? Sok, tanya aja. Kalau kamu gimana? Nama saya Nenawati, saya dulu pernah bekerja di suatu toko kue bekerja sebagai pelayan. Kalau Nama saya Salsabila, dulu saya pernah bekerja sebagai kasir di Swalayan. Mana Pak? bagus sih, ada pengalaman jaga-jaganya juga. Sama-sama belum. Tinggal kita tentu di tanggal pembukanya. Tapi ini benar-benar mau nih. Mau. Kamu mau benar? Boleh?
gaya gitu. Kalau di sini. Iya betul. Dan kita tidak akan menentukan tanggal. Ya ya. Nanti kita tunggu tanggalnya. Oke. Makasih ya. Terus Silakan kakak-kakak, selamat berkunjung di toko pakaian Ajaga. Ada yang bisa kami bantu perihal pakaiannya? Saya mau dari baju ke sini. Iya. Dari baju 10 pasang baju. Tapi kan di sini kan motifnya cuma kayak gamis doang. Tapi kan kayak gini tuh harganya ya. Itu kayak satu pasang sama celananya gitu. Kalau untuk itu kami belum memproduksi dikarenakan masih hanya gamis dan juga blus. Kemudian akan kami hadirkan minggu yang akan datang. Kayak gini mau nggak nih? Kita harus bareng dulu. Ini nggak apa-apa nih. Sebanyak berapa biji ya? Oh baik. Silakan Bapak pilih, ambil 10 buah lalu kasih ke saya. Karena di sini saya akan memberikan yang terbaik untuk Bapak. Mungkin yang seperti ini juga bagus untuk saudara ya. Buat acara-acara itu. Bagus nih. Ini Baik. Benar segitunya. Baik Pak, ini saya akan bawa ke pihak kasir untuk membayarnya. Silahkan Bapak pesan. Klik mas dong. ini bajunya. Jadi total dari 10 baju yang kakak beli seharga 1.500.000 karena harga per bajunya adalah 150.000. Ini bayarnya bisa lewat via transfer. Bisa. Bisa nomor rekening. Nomor rekeningnya Bayar. Kirim. sebentar saja. Sudah diterima ya Kak. Terima kasih. Bagaimana hasil penjualan semuanya? Apakah berkurang atau bertambah? Jadi hari ini tuh sudah ada 2 pelanggan, mereka membeli 10 piece baju dengan harga 150.000 masing-masing baju. Jadi totalnya 1.500.000 dan dibalik ke transfer. Dan aktivitas permintaannya juga terpenuhi dari ada beberapa tingkatan harga. Baiklah, semoga toko kita ke depannya jauh lebih baik, jauh lebih maju gitu kan, bisa bersaing dengan toko-toko lainnya. Baik Pak, terima kasih atas kepercayaannya terhadap kami dan semoga kita juga ke depannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari elastisitas permintaan atau bisa kita sebut dengan price elasticity of demand. Di sini kita menceritakan sebuah konsep drama dengan tema ekonomi yang berjudul penjual baju atau toko untuk mengukur seberapa besar pengaruh jumlah suatu barang yang diminta terhadap harga suatu barang yang kita jual. Kita menjual baju dengan per unit 10 unit atau disebut dengan quantity dan P atau sama dengan price 20.000 dan per pieces 1,5. Maka 1,5 dikali 20 dibagi 10 sama dengan min 3. Jadi nilai elastisitas pakaian berdasarkan hitungan tersebut adalah 3 atau ED lebih dari 1. Artinya pakaian tersebut disebut dengan jenis barang elastis. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.